Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Saya mahasiswa RPL 2 Stika Semi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Ya. Jadi pengkajian agregat komunitas itu tersendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Apakah benar ini dengan Bapak Ajis? Ya. RW 04 Kampung Pamoyanan ya? Ya. Baik Pak, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian metode wawancara terkait itu dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah tempat ini rentan sekali ya terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit stunting? Pernah, Pak? Baik Pak, pengkajiannya dilakukan selama 15 menit ya Pak. Tempatnya mau di mana Pak? Di sini saja. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Pak, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau sudah bersedia ya, nah Bapak yang pertama, Bapak akan kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarahnya Pak, kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamoyanan? Barangkali Bapak tahu sejarah ini. Nah, jadi Pak, dulu itu ada pemoyangan ini di tempat berjemurnya badak putih. Nah, kalau berjemur itu bahasa Sunda, daerah sini itu moyang Pak. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan, jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan. Oh begitu ya Pak ya, Ya. menarik ya. Terus Bapak tahu nggak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa Pak? Kurang lebih sekitar 5 km persegi Pak. Di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting ya, batasan wilayahnya itu desa apa ya? Nah, itu utara berbatasan dengan desa Bojong Herang, selatan dengan desa Sukamaju, kemudian wilayah barat dengan Nagrak, nah untuk timur dengan desa saya. Baik ya Pak ya, perbatasan wilayahnya ada 4 desa itu ya Pak ya. Terkait dengan stuntingnya, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa Pak? Tahun 2002 Pak. Oh 2022 ya Pak ya. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2022 sampai 2024 ini? Ada peningkatan Pak. Oh ada peningkatan ya Pak ya. Sekarang terkait nilai dan keyakinannya, Bapak di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misal pada ibu hamil atau tidak boleh makan ikan terus, balita itu tidak boleh makanan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana Pak? Apakah ada? Ada yang seperti itu Pak. Oh berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Pak ya. Terus terkait dengan agama Pak, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakat secara keseluruhan menganut agama apa Pak? Agama Islam. Agama Islam. Oh, ada non Muslim juga Pak? Ada sebagian. Ada. Selanjutnya untuk ke pendudukan ya, di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamoyanan ini Pak? Itu sekitar 476 jiwa. Oh 476 jiwa ya Pak ya. Nah dari 476 jiwa itu ada berapa RT Pak? Ada 15 RT. Di 15 RT itu ada dibagi berapa kakak Pak? Ada 95. Dari 95 kakak itu dibagi berapa RW Pak? 3 RW. Baik Pak, di sini saya akan membahas tentang stunting ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa di wilayah Bapak? Ada 70. Ada 70 ya. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Pak? Perempuan. Perempuan. Nah tadi kan secara keseluruhan kan balitanya ada 70 ya.
yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting ada berapa balita Pak? Ada 40. Ada 40. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan Pak? Ada penurunan Pak. Oh, ada. Alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Pak ya. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting? Pernah ada. Pernah ada ya Pak ya. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka? Tidak. Oh tidak. Jadi seperti menyepelekan ya gitu ya Pak ya. Terkait lingkungan fisik, untuk ini 3 hari ke belakang saya akan mengobservasi lingkungan ini, ternyata rumahnya saling berdempetan ya Pak ya. Mungkin ini karena penduduknya padat ya Pak. Untuk kebersihannya terjaga Pak? Terjaga. Masih ada agak masyarakat yang buang sampah sembarangan? Kalau itu masih ada. Untuk pencahayaan di lingkungannya apakah tersorot sinar matahari? Tersorot. Untuk airnya berasal dari mana Pak? Ada yang menggunakan PDAM, ada juga yang menggunakan air sumur. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air? Kalau itu tidak ada. Terus untuk jamban atau WC apakah sudah permanen? Sudah permanen, rata-rata sudah memiliki WC di rumahnya masing-masing. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini itu, jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana Pak? Berobat ke puskesmas. Puskesmas, baik. Ada berapa fasilitas kesehatan di sini? Bidan ada Pak? Ada. Klinik dokter? Ada. Baik, kalau puskesmas terdekat ada berapa Pak? Ada 1. Ada 1. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya? Iya, terjangkau. Baik Pak. Bapak terkait dengan posyandu di sini, apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada. Ada. Mereka memberikan pelayanan apa saja? Apakah ada untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita? Ada. Aktif Pak? Aktif. Kalau untuk posyandu lansia pencegahan penyakit menular apakah ada? Kalau itu tidak ada Pak. Iya. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan Karang Taruna apakah ada dan terbentuk? Ada. Ada. Program kerjanya bagaimana Pak? Apakah lancar? Ya, lancar. Sekarang terkait ekonomi ya Pak ya, maaf ya Pak bertanya terkait ekonomi. Di sini mata pencahariannya mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Pak? Sebagai buruh pabrik. Oh iya, terkait pendapatannya rata-rata berapa Pak masyarakat di sini? Apakah sesuai UMR atau tidak, di atas atau di bawah 2 juta Pak? Kalau itu sih tergantung Pak ya. Karena ada yang di atas atau di bawah 2 juta. Kalau itu tapi kebanyakannya Pak bagaimana? Di atas 2 juta. Kalau terkait keamanan di sini apakah ada program siskamling atau pos ronda? Ada. Ada jadwal rutinnya enggak? Ada. Diatur secara rutin berarti ya Pak. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Pak? Menggunakan motor. Oh, pernah ada enggak untuk kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? Ada. Bapak terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS gitu Pak? Sudah ada. Sudah ada ya. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri apakah sudah ada programnya Pak? Baru-baru ini ada Pak. Oh, kemudian terkait dengan bahasa di sini itu menggunakan bahasa apa Pak? Campuran sih Pak, ada Sunda, Indonesia juga bisa. Oh, kalau saya misalnya akan melakukan penyuluhan nih Pak, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakatnya akan mengerti dan paham Pak? Karena saya belum fasih berbahasa Sunda Pak. Paham insya Allah. Baik, paham ya Pak ya. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya bagaimana cara Pak? Saya menginformasikan via grup WA. Kalau semisal ada hal darurat, misal kebakaran, apakah diumumkan lewat WA juga? Saya mengumumkan menggunakan pengeras suara masjid. Nah, sekarang terkait pendidikan Pak ya,
rata-rata secara umum di sini masyarakat berpendidikan lulusan apa ya? Lulusan sekolah SMA. SMA ya Pak ya, Kak. Terus kalau Bapak yang memiliki balita apakah SMA juga? Lulusan SMA. Di sini apakah benar ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Pak? Pernah ada. Seperti apa Pak? Hanya penyuluhan tentang hipertensi sama DBD. Oh, kalau stunting apakah sudah ada Pak? Belum, Pak. Baik ya Pak, ini menjadi bekal kami untuk melakukan evaluasi ke depannya akan melakukan kegiatan apa ya Pak terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini ya Pak untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Pak ya. Baik, bagaimana Bapak, apakah Bapak berkenan? Berkenan. Kalau boleh saya datang laginya kapan Pak? Boleh hari Sabtu. Jam berapa Pak kira-kira? Pukul 9 pagi. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatan ini dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.